Hola bisnis Tani, Besti diduga masih memilih bungkam terkait ramainya kehamilan Fricelda atau yang akrab disapa Icel, di mana disebut Icel jabang bayi tersebut merupakan buah cintanya dengan Andres Adelio. Memang cukup membuat warganet bereaksi. Andres yang hingga kini belum memberikan klarifikasi lagi pun mendadak sunyi, dan dalam akun Instagramnya pun masih tak terlihat tak membagikan apapun. Namun warganet yang penasaran dengan diamnya Andres rupanya banyak membanjiri kolom komentar dari unggahan Andres yang ada di laman Instagramnya. Tak hanya ikut meminta Andres bertanggung jawab, terlebih ada dugaan pengakuan Icel yang menyebut ia pernah diminta aborsi oleh terduga Andres. Tapi warganet juga menduga belum klarifikasinya Andres lantaran tengah menyiapkan kata-kata Besti. Wah, benarkah ini yang tengah disiapkan Andres ya Besti? Kata-kata? Serius? Masih belum klarifikasi juga Res? Masih nyiapin kata-katanya Kak? Tanggung jawab itu bang, udah mau lahiran. Kasian ya, udah mau lahir tuh anak sendiri juga disuruh gugurin. Tanggung jawab boy, urus anak itu Andres. Nggak nyangka gue. Tanggung jawab boy, biarpun sama-sama mau tapi jangan lepas tanggung jawab. Ya, kubu Icel memang tak sekali membuka terkait kehamilannya yang diduga hasil perbuatan Andres. Namun disebut belum diberi tanggung jawab oleh Andres pada awal dibukanya perihal tersebut, di mana kandungannya belum memasuki hamil besar. Andres memang sempat memberikan klarifikasi, namun sayang jawabannya seraya menggantung dan membuat pertanyaan. Tak ada jawaban gamblang lantaran dalam keterangannya ia hanya memperlihatkan reaksi kaget saat disinggung terkait dugaan aborsi yang pernah ia minta pada diduga Icel, dan mengaku kalau ia hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sementara itu Icel yang merasa telah banyak menanggung beban berat sendiri, padahal menurutnya harus ditanggung juga oleh Andres, telah kehabisan kesabaran. Andres yang sebelumnya kembali diminta bertanggung jawab namun tetap diam tak bergeming, akhirnya baru-baru ini dilaporkan oleh Icel ke kepolisian. Ada mantan kamu yang kayak gitu juga terus digugurin, bener gak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gimana Res? Tanggapan kamu Res? Dengan Gak ada yang bisa aku tanggapin, aku juga bingung ya. Ya udah aja lah. tapi ada yang mencoba komunikasi ke kamu gak sih? Maksudnya WhatsApp atau telepon gitu? Adanya manajer aku ngasih tau callnya nama budget udah turun. Honor udah turun. Oh, alhamdulillah. Intinya kan pastikan maksudnya saya ini kan manusia yang tidak luput dari dosa. Yes. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga. Aku hanya menyerahkan semua kepada Allah aja. Karena hukum menghukum hanya tugas Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Iya benar. Jadi kemarin itu kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia KNAI mendampingi Icel klien kami untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Karena dari kita kemarin menyampaikan secara langsung ya, hari Selasa itu sampai kemarin juga masuk di laporan, itu tidak ada itikat baik dan tidak ada respon apapun dari yang bersangkutan. Bahkan terkesan menghindar ya, bukan terkesan lagi, memang sudah menghindar dari semua persoalan ini, padahal yang bersangkutan kan sudah tahu konsekuensi hukum yang akan dijalani, seperti itu. Polda Metro Jaya, dan terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada di Polda Metro Jaya. Intinya kita menyampaikan bukti chat, kita juga menyampaikan adanya video syur atau video yang berbaur asusila yang dikirimkan yang bersangkutan. Nah, ada juga kita sampaikan juga bukti surat pernyataan, ada juga kita sampaikan juga berupa foto yang ada di sana, dan banyaklah yang kita sampaikan menjadi alat buktinya. Yang jelas itu ancaman pidananya 4 sampai 12 tahun dari klien kita, Icel, dan langsung divisum di Rumah Sakit Umum Kramat Jati, Polri. Mungkin untuk hasil visumnya udah langsung keluar di hari itu atau seperti apa Bang? Untuk hasil visum mungkin bisa ditanyakan langsung kali ya ke pihak penyidik, nanti mereka yang lebih berwenang menyampaikan itu. Laporan ini kan menunjukkan keseriusan dari Icel sendiri ya Bang? Ya benar.
Jadi itu sebagai bentuk wujud nyata untuk upaya hukum pidananya. Nah, nanti kita lihat perjalanannya untuk upaya hukum perdatanya. Yang jelas, klien kami melakukan itu semua untuk mendapatkan keadilan. Karena klien kami sendiri mengalami kerugian yang cukup besar ya, baik dari segi material, apalagi materialnya. Materialnya itu di mana rasa malu, kehormatan keluarga dengan tampil di media itu kan tidak bisa ternilai ya. Dan juga dia harus memastikan juga bahwa anak yang dalam kandungannya itu kan jelas identitas orang tuanya atau jelas identitas anak tersebut, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya putusan MK nomor 46 tahun 2010 itu adanya hubungan keperdataan antara ayah biologis di luar nikah ya kepada anak yang dalam kandungan, seperti itu. Ya, sabar yang telah habis yang dialami oleh Icel memang bukan tanpa alasan. Beban yang ia tanggung sendiri bukan hanya harus menghadapi keluarga inti dan keluarga besar, tapi juga lingkungan sosial, termasuk menanggung biaya perawatan kehamilannya. Ditambah harus menghadapi Andres yang kini masih memilih bungkam. Hingga ia pun sebelumnya menyebut telah siap jika Andres diproses hukum. Bahkan ia pun telah menutup pintu damai dan kini tak lagi menuntut dinikahi oleh Andres karena menurutnya hal tersebut seraya sudah terlambat, Besti. Berikan solusi tersebut. Enggak sih. Enggak ya? Berarti udah fix nggak akan mau ya? Karena kalau misalkan mau nikahin dari awal aja. Jadi, Tapi masih buka pintu untuk komunikasi ya, Bang? komunikasi udah pasti, kan saya udah bilang tadi. Kerugian imaterial dan material itu harus kami pertahankan, harus kami perjuangkan. Dan hak anak, identitas anak ini kan harus dipastikan juga. Jadi jangan sampai sekalipun tidak dinikahi, tapi anak tetap hubungan perdatanya dengan orang tua biologis itu tetap, itu udah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 itu nggak bisa tawar-menawar. Aku mungkin buat Andres, kalau misalkan memang kita udah nggak bisa selesai dengan cara yang baik, mungkin kita selesaikan lewat jalur hukum aja. Sampai saat ini aku tunggu jawaban dari dia. Aku udah upaya segala macam untuk menyampaikan apa yang kita mau. Tapi pada dasarnya dia hanya menyudutkan kami kepada lawyernya. Sampai saat ini. Tapi yang jadi laki-lakinya gak ada sama sekali peduli. Bahkan dia sampai usia sekarang masih bekerja untuk dirinya dia sendiri sama baiknya. Karena dari awal aku udah memberi kesempatan untuk dia memberikan itikat baik, tapi sampai sekarang enggak. Jadi aku rasa dengan cara ini mudah-mudahan bisa bikin dia jerat. Aku rasa ini juga bisa jadi bukti ke depannya. Kalau anak aku lihat, dia bisa tahu perjuangan ibunya. Mungkin kalau dia besar, tanpa aku perlu menjelaskan panjang, dia bisa tahu sendiri perjalanannya. Tak hanya laporan pidana, kubu Icel yang begitu merasa disepelekan ini bahkan tengah mempersiapkan langkah gugatan perdatanya. Meski belum memberikan keterangan pasti untuk total angka yang akan ada di gugatan, namun dalam keterangannya, Santun Ababan selaku kuasa hukum Icel dari Komite Nasional Advokat Indonesia atau KNAI menyebut kalau dalam angka yang masih dihitung tersebut akan ada biaya mulai dari kehamilan seperti USG, pemeriksaan persalinan hingga nanti anak dewasa. Gak cuma itu aja, Icel yang kini dikatakan Santo tengah mengalami kondisi lelah pun menghimbau agar diberi dukungan kepada Icel yang kini tengah mencari keadilan baginya dan sang jabang bayi. Nominalnya itu kan tidak terhitung ya, dimulai dari proses dia hamil, tentu kan ada biaya USG, ada biaya asupan gizi untuk anak, ada juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan di rumah sakit ya atau klinik, dan nanti untuk kelahirannya juga. Nah, jadi termasuk untuk membeli popok dan lain sebagainya, ya termasuk untuk biaya anak ini sampai dewasa, itu semua harus diperhitungkan dengan matang. Dan ada juga kerugian imaterialnya seperti yang saya bilang tadi, itu tidak terhingga.
Jadi kami juga lagi menghitung semua, totalnya akan kita gunakan nanti untuk mengajukan gugatan perdatanya. Kondisi sekarang cukup baik ya, tapi yang jelas dia capek lah. Capek, yang namanya berjuang, yang namanya mencari keadilan itu kan tidak mudah. Artinya mulai dari kemarin tampil di media, dan juga membuat laporan polisi, dan juga melakukan visum ya, dan lain sebagainya lah ya. Dalam perjalanan, waktu, tenaga, pikiran, tentu kan capek yang namanya mencari keadilan. Makanya kita juga berharap nih dari tim kuasa hukum kepada semua pemirsa yang mendengar ini, agar marilah kita sama-sama mendukung adanya keadilan bagi wanita yang tidak atas kemauannya itu terjadi, dan dia sedang memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Yang pasti disayangkan gak sih dengan diamnya Andres, karena kini justru telah membuatnya dilaporkan ke kepolisian. Kalau udah sampai sini kan mau gak mau harus muncul, tapi hadirnya jadi mau gak mau ya harus di kepolisian. Ya udah, kita tunggu aja proses selanjutnya. Yang pasti semoga semua bisa segera diselesaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.